Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal-soal matematika. Kali ini kita akan membahas tentang integral parsial. Baiklah, langsung saja soalnya adalah sebagai berikut, yaitu integral e pangkat x sin x dx. Nah, berapakah hasil dari integral ini? Nah, ini merupakan bentuk integral tak tentu ya. Karena di sini batas bawah dan atasnya tidak ada. Jadi ini integral tak tentu. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan metode integral parsial. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita ingat dulu bentuk dari atau rumus dari integral parsial itu. Nah, di sini integral parsial adalah integral misalnya U kali dv. Nah, maka hasilnya adalah U kali V dikurang integral V du. Nah, ini adalah rumus dari integral parsial. Oke, selanjutnya kita akan menentukan mana U dan yang mana akan menjadi dv-nya. Nah, di sini ketika kita pilih e pangkat x, oh ya, sebelumnya e ini adalah sebuah bilangan ya. E adalah bilangan Euler, biasanya disebut seperti itu. Nilainya itu sekitar 2,7 sekian. Nah, kembali lagi ke bentuk integral parsial. Ketika kita pilih U sama dengan E pangkat X, sebenarnya ketika kita turunkan berkali-kali, turunannya tetap ya E pangkat X. Jadi E pangkat X kita turunkan tetap E pangkat X. Kalau walaupun kita turunkan berkali-kali itu tidak akan menjadi 0. Demikian juga dengan sin X. Ketika kita turunkan dia tidak akan berubah menjadi 0 ya, sehingga di sini sama-sama tidak akan menghasilkan turunan yang menjadi 0. Nah, oleh karena itu kita pilih terserah saja sih. Jadi karena sama-sama tidak akan menjadi 0, jadi teman-teman boleh pilih yang mana saja yang menjadi U dan dp-nya. Di sini kita pilih U, untuk U-nya kita pilih sin X saja ya, sin X. Kemudian untuk dv-nya, dv itu kita pilih E pangkat X dx. Nah, selanjutnya kita cari du dan v-nya. Sini du kita peroleh dari menurunkan sin X ini. Sin turunannya cos ya. Jadi cos X. Jangan lupa dx. Kemudian dv kita integralkan untuk memperoleh v. Nah, di sini integral dari e pangkat x dx. Ketika ada bilangan e ini dipangkatkan x, baik diintegralkan maupun diturunkan, itu hasilnya tetap e pangkat x ya. Tetap tidak berubah. Nah, sehingga di sini kita peroleh v sama dengan e pangkat x. Nah, di sini sekarang kita mempunyai U, dp sudah punya, du juga ada, dan terakhir v juga sudah ada. Berarti sudah lengkap. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus integral parsial. Di sini sama dengan ya, U-nya sin X. Berarti di sini kita tulis dulu rumus integral parsialnya. U kali V dikurang integral V du. Nah, sama dengan di sini U-nya sin X. Sin X. Nah, dikalikan dengan V E pangkat X ya. E pangkat X. Dikurang integral V-nya E pangkat X. Kemudian du-nya itu adalah cos X dx. Nah, atau bisa kita ubah bentuknya di sini ya, supaya sinnya tidak pakai kurung lagi. E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X cos X dx. Nah, sekarang kita fokus ke bentuknya ini. Ini adalah integral parsial juga ya. Kita dapat menyelesaikan ini dengan menggunakan integral parsial. Nah, berarti kita fokus ke bentuk integral dari E pangkat X cos X dx. Sama dengan
Nah, di sini kita harus menggunakan juga integral parsial ya. Nah, berarti kita tentukan lagi mana U dan mana dv-nya. Oke, kita tulis dulu di sini U dan dv-nya. Sini kita pilih U-nya cos X saja. Cos X, kemudian dv-nya kita pilih E pangkat X. Nah, dx ya. Sini E pangkat X dx. Nah, berarti di sini kita peroleh du sama dengan cos turunannya negatif sin X dx. Kemudian v-nya kita integralkan di sini menjadi E pangkat X diintegralkan tetap E pangkat X ya. E pangkat X. Nah, sekarang kita sudah ketemu U, V, du dan dv. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus integral parsial, yaitu U kali V dikurang integral V du. Nah, sama dengan di sini U cos X, di sini V E pangkat X, berarti cos X kali E pangkat X. Hasilnya E pangkat X cos X ya. Dikurang integral V-nya E pangkat X dikalikan dengan negatif sin X dx. Negatif sin X dx. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya sama dengan E pangkat X cos X plus integral ya E pangkat X sin X dx. Di sini kenapa menjadi plus? Karena di sini negatif ketemu dengan negatif hasilnya positif. Nah, sekarang bentuk yang ini sebenarnya kita harus selesaikan lagi dengan integral parsial. Tetapi ketika kita integralkan parsial lagi, dia akan menghasilkan bentuk integral parsial terus. Nah, sehingga ini tidak akan habis-habis dan akan terus-terusan menghasilkan integral parsial. Nah, tapi ketika kita lihat lebih jeli, sebenarnya bentuk ini adalah bentuk soal awal kita ya. E pangkat X ini E pangkat X sin X dx ini adalah bentuk awal soal kita. Nah, ini soal awal kita adalah ini ya, integral E pangkat X sin X dx. Nah, ini kan sama ya dengan hasil yang paling bawah tadi. Nah, untuk yang bentuk ini ternyata sudah menghasilkan bentuk awal dari soal kita. Oleh karena itu kita bisa modifikasi seperti berikut. Ini hasil yang kedua ya. Nah, kita sebelum kita modifikasi hasil ini kita masukkan ke dalam hasil yang pertama tadi. Nah, ke dalam bentuk yang ini. Nah, kita tulis dulu di sini E pangkat X sin X dikurang E pangkat X sin X dikurang integral berapa tadi? Integral ini ya, E pangkat X cos X dx. E pangkat X cos X dx. Nah, kemudian hasil ini tadi E pangkat X cos X dx hasilnya adalah ini ya. Nah, ini tadi cara penyelesaiannya, integral E pangkat X cos X hasilnya ini. Nah, yang hasil ini kita substitusikan ke ini, sehingga akan menjadi di sini E pangkat X sin X dikurang, kita kurung besar ya, E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X sin X dx. Selanjutnya di sini sama dengan E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Nah, kemudian di sini di sisi sebelah kiri ini adalah soal awal kita ya, di sisi sebelah kiri ini. Nah, jadi sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Soal awalnya tadi adalah sama dengan integral E pangkat X
sin x dx. Nah, sama dengan ini ya, sama dengannya hasilnya ini. E pangkat x sin x dikurang E pangkat x cos x dikurang integral E pangkat x sin x dx. Nah, sisi sebelah kiri ini soal awal E pangkat x sin x dx. Kemudian di sini juga ada negatif integral E pangkat x sin x. Nah, ini kita pindah saja ke sisi sebelah kiri. Nah, sekali lagi ini kita pindah ke sisi sebelah kiri sehingga akan menghasilkan 2 ya, E integral E pangkat x sin x dx sama dengan E pangkat x sin x dikurang E pangkat x cos x. Nah, seperti ini. Nah, kenapa di sini menjadi 2 integral E pangkat x sin x dx? Karena ini kan sama ya bentuk ini dan bentuk ini sama. Kemudian yang ini dipindah ke sisi sebelah kiri. Tanda negatif menjadi tanda tambah. Nah, sehingga integral E pangkat x sin x dx ditambah lagi integral E pangkat x sin x dx. Sehingga hasilnya 2 integral E pangkat x sin x dx. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini tinggal integral E pangkat x sin x dx sama dengan 2 kita pindah ke sisi sebelah kanan. Di sini 2 menjadi 1/2 ya, di sisi sebelah kanan 1/2. Kemudian di sini E pangkat x-nya di sini ada sama ya. Di sini ada E pangkat x, di sini juga ada E pangkat x. Berarti bisa kita keluarkan. Ya, berarti setengah dikali E pangkat x dalam kurung sisa sin x dikurang cos x. Nah, seperti ini. Nah, berarti inilah hasil dari integral pada soal kali ini. Tadi kan soalnya integral E pangkat x sin x dx sama dengan setengah E pangkat x dikali sin x dikurang cos x. Karena ini integral tak tentu, batas atas dan bawahnya tidak ada, jangan lupa dikasih plus c. Nah, inilah hasil dari soal kita kali ini. Soalnya tadi adalah di atas ini integral E pangkat x sin x dx. Hasilnya adalah ini setengah E pangkat x sin x dikurang cos x plus c. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang soal integral parsial ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.